coverannya kuat, sisinya gede, dan Purify Gaming. Purify itu udah wajib gak sih, Be? Iya, kalau nggak bawa Purify kayak untuk beberapa case kayaknya bakal berbahaya, tapi ternyata satu execute, satu retribution dan 3 flicker. Kayaknya mereka masih lumayan confident dengan mini stun yang dimiliki oleh Merah atau bahkan mungkin dari Vivichan-nya juga. Karena setidaknya ya ketika nanti Sera menggunakan Circling Eagle, jadi mereka masih bisa meng-cancel pergerakan dengan adanya Tigreal di sana. Tapi Tigreal kayaknya tidak mendapatkan sesuatu atau informasi karena ternyata Hayabusa bakal start di area dari Orange Buff. Iya. Beda ya, mereka langsung membaca, bisa beradaptasi dengan cepat, tapi On Air People bermain sangat tercuri. Purple Buff-nya dan Sera berhasil ngedapetin Purple Buff milik Hotter Thoughts. Early yang sangat buruk untuk Lugia. Udah boleh gantian saya kayak gini? Gimana? Gawat mau. Udah boleh gantian. Sampai balas mau. Tapi gini, On Air People juga mereka invasinya nggak cuma sekali 2 kali, tapi tengok Merahnya masuk area jungle milik Lugiami di daerah atas, mau bikin nangis kayaknya. Hotter Thoughts pulang recall di menit yang pertama sebagai jungler. Ini bakal ketinggalan level sih dari Hotter Thoughts-nya, Be. Udah bukan level lagi, Cimomo. Ini mah udah sampai EXP dan Gold juga bakal ketinggalan banget. Lihat digangguin lagi tuh. Lihat Onward Earthshaker, eksekusi yang manis banget, langsung hilang. Iya, dan bahkan Seranya masih coba untuk ngegagalin Orange Buff milik Hotter Thoughts kali ini. Bakal coba di bener-bener press habis-habisan. Tapi Sera seperti nggak mau terlalu bermain cukup jauh karena bisa akan ada backup yang datang dari beberapa pemain Lugiami tentunya, Bude. Ya dari level aja udah agak kelihatan nih On Air People, mereka nggak takut untuk menginvasi terus-menerus. Gila loh. Buff-nya nyaris jadi curi dan mereka pun komit. Lugiami menarik banyak player untuk masuk area jungle, tapi Earthshatter-nya dibuka lagi. Sisi yang begitu mengganggu dari On Air People masih berkutat di area turtle kali ini, di area river. Don't run Wolf King dan Earthshatter bisa dikucing dengan ada flicker. Soybean masih bisa selamat dari belakang sana. Soju berada di tengah kerumunan mengeluarkan Badfish yang belum berdamage. Iya, dan lagi-lagi dipaksa untuk recall balik dari Setan juga. Kali ini sudah mulai invasi ke area turtle-nya sebagai objektif pertama untuk On Air People. Sementara Farah pun langsung mengamankan tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan oleh pemain dari Lugiami. Berbeda 2 level. Iya, itu zoning yang menghasilkan perbedaan jungler 2 level sekaligus. Ditambah dengan tadi sih, aku juga mempertanyakan kenapa ya Farah menggunakan shadow kill-nya tidak ke arah Ruby saja, ke arah Soybean. Padahal itu kalau misalkan mungkin dia mengincar ke arah Soybean dan di all in begitu saja, mungkin bakal bisa mendapatkan poin kill tambahan. Ke pick off ya. Iya. Tapi kali ini Setan bakal coba diharas begitu saja. Kena bite dem Kupa, kena juga overturn dari Vivichan dan bahkan tumbang Setannya di area bawah, Bude. Rotasinya di area bawah juga udah mulai digangguin. Dari tadi di atas nih, sekarang giliran bawah. Dapetin 1 poin kill udah cukup untuk ngepanis, dan level 4 pun belum dimiliki oleh Sertang. Ini tersiksa banget. Dan dari On Air People, mereka berfokus terhadap Hotter Thoughts biar nggak bisa ngedapetin level, ngedapetin item secara cepat. Mereka cuma perlu ngepok aja, kayak setidaknya ngeganggu, ngeharas, nggak harus bener-bener dapat jadi point kill gitu loh, Bude. Tapi Soybean, iya benar, di presence aja dibikin takut. Kayak Hotter Thoughts-nya mau nge-farming juga kayak aduh ini bisa nggak sih ada yang nge-cover gue gitu ya, tolong. Tapi ternyata di area bawah malah diharus habis-habisan kayak diluknya connect. Kali ini terkena stun juga dari Yuki, dan ini gold turret-nya kalau mau diamankan sama Yuki masih bisa banget, Bude. 3-0, awal yang sangat baik untuk On Air People. Mereka masuk terus-terusan ke area jungle, ke area laning yang terlihat bisa untuk dibully. Ini ngebully banget sih On Air People di early game, tapi Lugiami mereka nih mau cari kesempatan nih. Ketika ada bawah push lane-nya, mereka mau nge-trade di area atas. Mira sendirian berusaha untuk mendefense-nya. Tempat untuk Primal Wrath, ngeluarin damage dan mengusir semua minion yang ada di atas. Tapi di bawah Yuki nggak bisa bertahan lagi. Tersika dengan sangat apik, execute yang sangat manis. Iya, menumbangkan Yuki yang ternyata bermain sendirian ya, karena tadi mau nggak mau dari Farahnya akan coba langsung rotasi. Kali ini untuk turtle yang kedua sudah mulai digayomi oleh beberapa pemain dari Lugiami. Sepertinya bakal coba dikontes begitu saja. Sera bakal coba untuk menahan Merah. Kali ini udah ada Earthshatter belum, ternyata masih coba ditahan, tapi bakal ada 1 buah exit dari Tiger. Tapi damage-nya nggak kerasa. Oh, shadow kill
Shertang masih bertahan. HP yang cukup tebal, tapi teman-temannya hilang. 2 member, Soju juga hilang. Jadi kayak, batinnya udah mulai sih bergejolak dari Lugiami ya. Aku malah ngerasa kayak on air people lebih siap buat teamfight sih. Iya. Merahnya maju-maju terus, Seranya juga. Ya mereka bebas aja mau kemana pun, geser kanan, geser kiri. Walaupun tanpa adanya buff ya, Farah datang kayak cuma untuk nge-follow up apa yang udah di set up sama Sera. Sera coba untuk mengendalikan kayak lini depannya dengan kehadiran dari Matilda. Kita tahu poking damage-nya udah lumayan banget, dan bahkan Garrett Wing tadi sih penyelamat dari Farah yang seharusnya dia terkena implosion dan langsung dihilangkan dengan cepat. Tapi ternyata Hotter Tots yang aku ekspektasikan walaupun perbedaan ada 2 level tadi, level 5 dan level 7, mereka tuh secepat mungkin untuk mendapatkan turtle, tapi ternyata itu udah kayak buying time yang lama banget dari Sera untuk turtle-nya balik. Iya, dan bahkan lihat kali ini Soyabin bakal coba dipaksa mundur. Ada Secret Hammer, Implosion-nya nggak connect ke siapa-siapa, dan bahkan dari Soju harus mencoba untuk mengeluarkan 1 buah bad impact. Tapi kali ini lihat dari Farahnya nge-follow up dengan cukup baik. Langsung lagi-lagi opening yang dibuka sama Sera, opening yang dibuka sama seorang merah, ini di-follow dengan cukup baik. Kali ini masih mau lebih, dan bahkan lihat Earth Shatter-nya connect lagi dan lagi. 2, 3 bahkan Bude hilang. Hilang kabeh, tapi di area bawah Hotter Tots berusaha memutar otak gimana caranya nggak rugi-rugi banget, yaitu dengan menoparkan 1 turret di area bottom lane. Tapi dari on air people-nya mereka nggak ngerem sama sekali, gas terus di area tengah. Lugiami dalam posisi yang begitu sulit. Dan bahkan kayak Yuki-nya kayak nggak peduli sama point kill. Yang penting adalah turret objektif. Implosion lagi-lagi nggak connect dari Shertang, dan bahkan Vivi-chan masih punya flee untuk kabur dari gercapan seorang Shertang, Bude. Nah, ini Turtle aja baru muncul ya, Turtle yang ketiga. Sedangkan on air people udah ngancurin banyak banget turret, 1, 2 di tengah. Mid-nya, Bude. 4 banding 1, dan itu nggak adil sama sekali. Karena apa? Karena pertukarannya cuma di bottom lane dan tanpa adanya point kill. Sementara on air people dapetin banyak banget point kill, perbedaan 8k gold kali ini di menit yang ke-7 bahkan. Ini udah lebih dari 1k gold gap. Dan lihat Yuki, Gila, attack speed-nya udah mulai ya, berasa ya, Be ya. udah benar-benar kerasa banget. Bahkan untuk kali ini lihat apa yang dihasilkan item untuk teman-temannya. Dari mana? Dari uang yang didapatkan ketika mereka tumbang 1 persatu. Yes, dan lihat dari pokok-pokoknya akan menuju kepada Demon Hunter's Sword. Dan itu ada 1 exotic veil dari Vivi-chan. Entah mau ke arah Genius One, Glowing One kah? Atau Shadow Twin Blade, kayaknya Genius One sih rata-rata. Oke. Itu exotic veil tuh yang kayak pakai hoodie gitu loh. Biasanya sih itu ke Genius One ya, tapi ternyata ada yang ketangkep, Bude, dan langsung Gagal. hilang. Ouch, itu nggak ada teman-temannya juga tetap tumbang sih kayaknya. Itu burst damage-nya burst. Iya, Iya. efek stun dari yang Gathering and then onward, Earth Shatter. Oh wow, semuanya Itu full hampir CC ya. full CC semuanya. Itu padahal juga di area Lugiami gitu. Sekarang Lugiami akan semakin terkandang oleh on air people. Terkandangi. Ini udah dikandangin habis-habisan, 2 turret langsung hilang turret kedua, dan sekarang Lugiami kayak mau farming pun nggak bisa, padahal Hotter Tots butuh farming, Soju juga butuh stack. Ini nungguin banget sih inisiasi yang pas dari Shertang atau Soyabin. Iya, dan bahkan ini dari Honor Firma udah nungguin siapa yang mau keculik nih di Tapi emang area ya, jungle ya. Lugiami ini kombonya ngeri banget loh. Kombonya ngeri. Kombonya tapi ngeri, ada mungkin Arm of Bandit, lalu ada Implosion, lalu ada dari Regis Sandstorm. Cuma untuk eksekusinya emang nggak semudah itu, apalagi untuk dari segi follow up damage-nya. Cuma ada Soju loh untuk di magical damage skills-nya. Dan sisanya nggak bakal ada yang mungkin nutupin damage-nya, atau bahkan bisa dikontes balik sama Vivi-chan karena pada berkumpul di satu titik. Iya, dan Lord Cam yang sudah muncul kali ini di menit yang ke-9 sepertinya sudah mulai siap disantap ya harusnya untuk on air people sendiri. Tapi apakah bakal dikontes oleh Lugiami? Bakal coba dibuka terlebih dahulu Mountain Shocker-nya udah ketahuan, harusnya beberapa posisi dari teman-teman on air people sendiri. Hap, semuanya dilahap oleh on air people, dan lihat Lordnya juga sampai nggak kesentuh oleh Lugiami walaupun mereka di atas awan, tapi penjagaannya 3 member udah bersiap di area bush yang bisa dilewati oleh Lugiami. Lord tak pakai lama hilang di tangan on air people, dan ini akan ngebantu mereka untuk at least ngedapetin 1 inhibitor dari Lugiami. Dan dari segi itemnya kita ngeliat Vivi-chan udah ada Cloak di sini dan juga Lightning Truncheon.
Sementara Popol Kupanya udah jadi satu DHSB. Mau endless. Endless Battle. Ya, ada Magic Necklace di sana dan satu sword saja. Lalu sementara itu dari Hayabusanya Farah, dia akan menuju ke arah Endless Battle. Iya. Plus untuk Soju sih, dia masih lumayan jauh untuk Lightning Truncheon, masih belum menyelesaikannya juga. Dan item nanggung dari Sersica karena dia udah punya Dreadnought Armor, tapi dia mau kemana? Salan Rock dan satu pedang. Itu Hotter Tot saja ketinggalan satu item. Hunter Strike udah jadi buat Farah, tapi Genius One. Jauh sih, dan sekarang Triland Push dilakukan oleh On Air People di area tengah. Lord sudah dihilangkan, tapi inhibitor milik Lugiami dan top lane tak terselamatkan. Fokus langsung tapi Implosion mengenai 3 dan Sacred Hammer pun juga menyusul di area belakang. Fallout damage dari tim Lugiami nggak bisa untuk menutup poin eksekusi untuk On Air People. Malah sekarang dibalas On Air People menurunkan 2 member sekaligus dan di tengahnya hilang masuk ke dalam base milik Lugiami. iya, dan bahkan kita melihat ketika Bad Fist, Bad Impact-nya di pop up, lebih sakit burst damage dari Yine Overton, dan kali ini base-nya menjadi tujuan utama dan On Air People berhasil untuk mendapatkan kemenangan mereka yang pertama di grup B. Dan ini menjadi poin yang mana teman-teman